podcast Syariah. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Syariah bersama saya, Revi Mariska. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang cantik, Kak Magfira. Selamat datang, Kak. Selamat datang. Bagaimana keadaannya, Kak? Alhamdulillah. Puasanya lancar, alhamdulillah. Selain cantik, Kak Fira ini juga adalah wanita yang berprestasi. Beliau adalah perwakilan Duta Genre Sulawesi Barat tahun 2020. Baik, tentunya karena Kak Fira ini adalah seorang Duta Genre, pasti masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu genre? Baik, kita langsung saja bertanya ke Kak Fira langsung, ke dutanya langsung. Apa sih, Kak, itu genre? Jadi genre itu adalah singkatan dari generasi berencana. Nah, genre ini merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional yang bertujuan untuk bagaimana penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dalam hal satu, jenjang pendidikan yang terencana, kedua, bagaimana berkarir dalam pekerjaan yang terencana, dan juga ketiga adalah bagaimana menentukan pernikahan secara terencana. Nah, dan juga dalam genre itu bertujuan untuk mengedukasi atau memberikan informasi kepada remaja, dan lebihnya lagi genre ini adalah suatu program yang mengedepankan pembentukan karakter bagi remaja, karena dalamnya itu kita diajarkan untuk menghindari yang namanya triad KRR. Nah, triad KRR itu adalah 3 hal yang harus dihindari atau 3 hal resiko yang harus dihindari. KRR itu adalah kesehatan reproduksi remaja. Nah, triad KRR ini yang ada dalamnya, yang pertama adalah tidak untuk melakukan seks bebas, tidak untuk melakukan pernikahan dini, dan tidak untuk melakukan atau mengkonsumsi yang namanya nafsa atau narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif. Baik. Jadi tujuan Duta Genre ini tentunya adalah sebuah untuk membentuk karakter para remaja dalam kesiapannya untuk menjadi keluarga tentunya, ya Kak. Membangun keluarga. Baik. Dalam genre pasti ada yang materi-materi yang menjadi tujuan, menjadi visi dan misi sebagai seorang duta tentunya, Kak. Apa saja itu, Kak? Nah, kalau di dalam genre itu sebenarnya ada 8 substansi genre atau materi inti yang harus diketahui oleh kader-kader genre. Yang pertama itu adalah nafsa, kedua ada seksualitas, ketiga ada HIV/AIDS, keempat ada PUP atau pendewasaan usia pernikahan, life skill, 8 fungsi keluarga, gender, dan advokasi. Mungkin dari 8 tersebut mungkin ada beberapa yang sudah tahu apa sih itu seksualitas dan lain sebagainya, tapi saya agak tertarik tentang PUP, pendidikan apa tadi? Pendewasaan usia perkawinan. Apa sih itu, Kak? Ya, pendewasaan usia perkawinan itu adalah upaya untuk meningkatkan perkawinan pertama sehingga mencapai usia perkawinan minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Nah, maksudnya di BKKBN itu mengeluarkan aturan untuk, bukan aturan sih, yang pastinya umur ideal pernikahan itu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria itu karena tingkat kematangan baik laki-laki dan perempuan itu sudah matang secara finansial, baik itu dari segi fisiknya, alat reproduksinya, psikologinya, dan mentalnya. Ya. Makanya kenapa umur 21 tahun dan 25 tahun itu dikatakan sebagai umur ideal untuk pernikahan. Memang sih sebenarnya untuk ukuran usia itu bukan sebagai penentu pernikahan, tetapi lebih idealnya lah, karena kan dari segi finansial semuanya itu sudah matang. Iya, mungkin sudah tercapai pada umur tersebut ya, Kak. Iya. Baik, Kak, tentu walaupun niatnya baik, sasaran materinya sudah, maksudnya
ada rencana-rencana yang baik. Duta genre ini sebagai kader yang untuk membentuk karakter pemuda. Namun tentu pasti ada sasarannya. Apakah sasarannya itu cuman sebatas di lingkup masyarakat remaja kah, atau mungkin yang masyarakat usia lanjut mungkin juga mendapat edukasi dari duta genre ini? Nah, kalau sebenarnya untuk sasaran sendiri, sasaran pelayanan program genre ini sebenarnya meliputi dua hal ya. Yang pertama adalah pendekatan yang dilakukan pada remaja langsung atau remaja itu sendiri melalui wadah PIK-R atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Dan yang kedua itu adalah melakukan pendekatan kepada keluarga yang mempunyai anak usia remaja. Nah, di dalam wadah BKR atau Bina Keluarga Remaja gitu. Seperti itu ya Kak. Pokoknya sasarannya itu bukan cuma untuk remaja ya, iya, tapi untuk seluruh masyarakat. Oh iya. untuk mengedukasinya itu seluruh masyarakat, tapi lebih tepatnya fokusnya tetap ke remaja. Oh iya. Karena remaja adalah calon keluarga ya. Baik. Sebagai duta genre, pasti masyarakat, penonton semua pasti penasaran. Jadi duta genre itu harus seperti apa sih Kak? Persyaratannya apa saja begitu? Kalau berbicara mengenai soal duta genre sih, sebenarnya kan duta genre itu adalah teman-teman PIK yang diberikan apresiasi atas kinerja atau dedikasinya selama menjalankan program-program genre. Nah, dalam artian duta dalam rangka mensosialisasikan segala program genre dan juga mempromosikan genre itu apa, khususnya pengembangan PIK remaja yang menjadi wadah atau konseling atau pusat layanan informasi remaja itu, ya tentunya dibutuhkan yang namanya figur motivator. Nah, figur motivator inilah yang menjadi duta genre. Nah, duta genre ini mempunyai peran yang sangat penting di tengah masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar simbol saja setelah mendapatkan salempang atau gelar lah. Iya. Itu bukan cuma sampai di situ saja, tapi setelahnya itu kita mempunyai peran yang sangat penting Tanggung jawab untuk bagaimana mensosialisasikan program-program genre, membantu mensosialisasikan program dari BKKBN untuk mensosialisasikan bagaimana ini program genre. Nah, tentu saja untuk menjadi seorang duta genre itu juga bukan hal yang mudah ya, tentunya banyak sekali hal yang harus kita ketahui, dan pastinya kita juga itu harus mampu memimpin diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Dan pastinya juga menjadi seorang duta genre itu kita juga harus mempunyai wawasan yang luas, karena bagaimana kita akan mengajak seseorang atau memberikan edukasi ke orang lain kalau kita itu hanya sekedar berbicara omong kosong saja. Kalau istilahnya, pokoknya duta genre itu harus dituntut bagaimana menjadi seorang yang mampu mengedukasi masyarakat lewat pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya. Seperti itu. Baik. Duta genre itu sangat bermanfaat lah untuk masyarakat, apalagi para remaja yang apalagi melihat keadaan Sulawesi Barat yang saat ini sudah menjadi peringkat pertama ya Kak, kalau tidak salah. Iya. Kemarin itu saya sempat melihat TikTok ya. Di situ ada data yang menunjukkan bahwa Sulbar itu masuk data tahun 2020, Sulbar itu menjadi provinsi pertama yang angka pernikahan dini tertinggi ya se-nasional itu. Kayak tergerak hatinya kayak ya, tertampar lah gitu. Sulbar kok bisanya jadi provinsi pertama sebagai usia pernikahan dini itu sudah pernikahan dini tertinggi. Baik Kak, program tentunya saya sangat penasaran setelah menjadi seorang duta genre Sulawesi Barat tahun 2020. Pasti Kakak punya rencana, program, target-target apa
selanjutnya setelah menjadi duta genre ini? Ya, kalau kemarin itu program saya ya sebenarnya adalah program yang kemarin yang saya kembangkan, program sebelum saya menjadi duta, yaitu kan saya mempunyai program yang namanya Gendut atau Genre Education. Nah, di mana program saya ini adalah bagaimana mensosialisasikan program-program genre ke masyarakat, tapi prioritas saya itu adalah ke masyarakat yang tidak memiliki akses jaringan sama sekali. Jadi saya fokus utamanya itu sosialisasi ke tempat pelosok seperti itu. Dan yang kedua itu ada genre seni. Nah, genre seni ini adalah bagaimana saya menarik minat para remaja untuk tergabung dalam PIK ini lewat kesenian. Nah, itu program saya yang kemarin sebelum saya menjadi duta. Dan ada juga program Genta atau genre bertani. Kan kebetulan ya di tempat saya atau di lingkungan saya itu bisa dibilang sumber daya alamnya banyak ya, dan ada juga kebun tanah warga yang tidak tanah yang ya, kosong seperti tanah itu, kosong kan? Dia mempercayakan kepada kami remaja-remaja untuk menanam, ya, menggunakan tanah tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi perkebunan untuk PIK kami. Nah, dan kemarin itu setelah saya menjadi duta, beberapa dari program yang sebelum saya menjadi duta itu saya kembangkan setelah menjadi duta. Dan saya juga membuat sebuah program yang namanya Sekolah Alam. Fokus utama saya pada Sekolah Alam ini adalah bagaimana menanamkan kepada mereka itu nilai-nilai sosial. Apalagi kan di masa pandemi ini anak-anak sudah jarang sekolah ya, bukan jarang sekolah tapi sama sekali memang tidak sekolah, dan sekolahnya secara virtual. Paling kalau sekolah ya tidak efektif lah, karena mereka itu tidak melakukan tatap muka tetapi hanya dikasihkan tugas, tapi otomatis anak-anak akan berpikir bosan juga sih belajar kayak gini tanpa adanya tugas, tidak ada yang menjelaskan lah ya. Makanya berangkat dari situ, kemudian saya berinisiatif untuk membuat sekolah alam ini, mengajak anak-anak selain mendapatkan pelajaran juga mereka bisa lah lebih enjoy mendapatkan pelajaran di tengah-tengah alam lah seperti itu. Jadi dari sekolah alam, program sekolah alam ini kakak juga bisa menumbuhkan kecintaan alam para anak-anak tentunya. Baik, Kak, tentunya setelah menjadi duta genre, apakah ada perubahan yang kakak rasakan dalam diri kakak sendiri dari yang sebelum menjadi duta di genre sampai menjadi duta? Karena duta tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa, apalagi ini duta genre turun langsung untuk membantu program dari BKKBN. Kalau untuk perubahan sih jelas ada lah ya, karena memang kita harus dituntut untuk mampu menjadi ikon atau menjadi pokoknya harus selalu menjadi wakil lah, tangan tampil. Kanan. Yang sebelumnya saya itu orangnya pendiam, tidak tahu berbicara atau malu berbicara di depan umum, karena kegelaran duta yang saya miliki menjadikan saya itu lebih membuat prinsip bahwa saya harus tampil, saya harus bisa, karena menjadi seorang duta itu bukan hanya sekedar simbol saja kan. Kita harus dituntut untuk selalu tampil. Maka dari itu saya selalu menanamkan dalam diri saya bahwa saya yang dulu ini bukanlah yang sekarang ya, sudah banyak sekali ya perubahan yang kakak rasakan tentunya. Banyak sekali perubahan. Baik Kak, sebelum menutup percakapan kita hari ini, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin kakak sampaikan tentunya kepada pemuda, remaja di seluruh Indonesia, terutama di Sulawesi Barat yang telah menjadi peringkat 1 usia pernikahan dini. Baik Kak, silakan Kak, pesan dan kesan. Pesannya adalah, jadilah remaja yang berguna, jangan pernah membuang waktumu dengan sia-sia, dan lakukanlah perubahan terhadap dirimu. Jauhi hal-hal yang negatif dan berproseslah sejauh mungkin.
dan jadikan tindakanmu sebagai inspirasi untuk orang lain untuk membangun mimpi yang lebih besar dan belajar lebih besar lagi, karena kamu adalah pemimpin. Dan satu lagi, menikah itu karena kesiapan, bukan karena kesepian. Salam genre. Sangat bagus pembahasan kali ini karena bisa memotivasi untuk para remaja di luar sana untuk membuat kesiapan atau rencana-rencana ke depannya. Karena pernikahan, seperti yang Kak Vira tadi bilang, pernikahan bukanlah sebuah ajang perlombaan, namun persiapan kita untuk masa depan. Baik, saya Revi Mariska. Terima kasih karena setia menonton podcast Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.